Pemirsa, ASEAN Conference kembali digelar untuk yang ke-8 kalinya di Singapura. Kali ini ASEAN Conference mempertemukan stakeholders dunia usaha dan pemerintah, serta pelaku usaha di kawasan ASEAN untuk menjalankan kerjasama usaha berkelanjutan yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Di tengah pelemahan ekonomi global, kawasan ASEAN menjadi oase pertumbuhan ekonomi dunia. Dengan sekitar 383 juta penduduk berusia di bawah 35 tahun, ekonomi rumah tangga ASEAN diperkirakan tumbuh 5% setiap tahun. Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat ekonomi Asia Pasifik termasuk ASEAN di tahun 2023 sekitar 37 triliun dolar dan diprediksi akan mencapai 52 triliun dolar di tahun 2029, berkontribusi sekitar 48% dari total PDB global. Data UNCTAD 2024 mencatat, Foreign Direct Investment penanaman modal asing langsung FDI ke kawasan ASEAN tahun 2023 mencapai 226 miliar dolar, naik 80% dari tahun 2013 yang baru mencapai 125 miliar dolar Amerika. ASEAN Economic Community inilah yang membuat Singapore Business Federation bersama UOB, RSM, dan Raja Intan menyelenggarakan ASEAN Conference setiap tahun. ASEAN Conference ke-8 tahun ini mempertemukan stakeholders dunia usaha dan pemerintah di kawasan ASEAN. Tema ASEAN Conference 2024, Reimagining ASEAN for a Sustainable Tomorrow, mendorong pelaku usaha di kawasan ASEAN untuk menjalankan kerjasama usaha berkelanjutan yang terbukti berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN saat ekonomi kawasan lain dunia melambat. Pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN inilah yang dijembatani UOB Indonesia untuk menarik investasi langsung ke Indonesia. Kalau di AEC itu kita lebih tetap fokus untuk economic growth, ya. We are still open for business. Makanya di UOB itu kita mau mengundang investor-investor asing datang ke ASEAN dan terutama untuk kami dari UOB Indonesia datang ke Indonesia untuk membangun pabrik mereka, manufacturing center mereka di Indonesia. Ya. Dan nanti di breakout session di Indonesia akan kelihatan itu kesuksesan kita dalam membawa investor asing ke Indonesia. Nah, untuk apa itu nantinya? Ya, tentu kita seiring dengan program pemerintah untuk hilirisasi, industrialisasi. Kalau banyak foreign direct investor masuk ke Indonesia, mereka bikin perusahaan-perusahaan manufacturing di Indonesia, itu akan menciptakan lapangan kerja, ya, meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita. Yang tadi saya sebutkan, Indonesia itu blessed, ya, di mana banyak negara ada aging population gitu. Indonesia tidak ada. Indonesia negara kita relatif muda, ya. Fungsi strategis ASEAN bagi Indonesia ini juga dipotret oleh Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang ikut aktif menjembatani investor dan mitra usahanya di Indonesia. Kita siap berkolaborasi dengan ASEAN dan kita juga siap berkompetisi dengan sehat dengan ASEAN. Kenapa? Karena kompetisi yang kita lakukan dan kolaborasi yang kita lakukan ini setidaknya dalam sektor regional di ASEAN-nya kita bisa membangun ekosistem dari bisnis yang mau ditarik di dalam region ini. Kenapa? Karena sementara region yang lain mereka tidak punya stabilitas yang cukup baik untuk memberikan alasan kepada investor untuk datang ke sana. ASEAN lebih dari cukup mempunyai alasan itu. Karena tinggal bagaimana kita membangun kekompakan bersama supaya ini bisa mendatangkan lebih banyak investor masuk ke dalam region ASEAN. Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia memainkan fungsi strategis. Selain sebagai negara dengan penduduk terbesar, peran Indonesia strategis bagi stabilitas kawasan ASEAN, terlebih di saat banyak kawasan lain dunia sedang diliputi ketidakpastian. Ekonomi ASEAN itu Indonesia, dan 40% market ASEAN itu adalah Indonesia. Karena itu di antara semua negara ASEAN, Indonesia dianggap sebagai leader. Dan Indonesia diharapkan memainkan peran yang lebih signifikan untuk membuat kawasan ini menjadi kawasan yang makin berkembang. Di saat tren kerjasama bisnis bilateral mulai muncul, ASEAN Economic Community masih sangat relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Relevan karena dia adalah salah satu spotlight untuk pertumbuhan ekonomi secara regional. Dengan size 3,2 triliun US dollar, kita itu urutan nomor 5 secara size ekonomi dibanding dunia gitu ya. Jadi kedepannya adalah suatu
hal yang menjadi keharusan untuk kita itu bekerja sama untuk membawa ASEAN ini lebih tinggi lagi. Dengan populasi lebih dari 670 juta orang dan PDB ASEAN mencapai 3,6 triliun dolar, ASEAN akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa di tahun 2030. Dari Singapura, Leonard Samosir, Syahdam Ar-Rahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.